Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Yayang Ezalina, Nani Nopta, Sela Adisa Fitri, Sylvia Retno, dan Meli Kartikasari. Dengan mata kuliah Kimia Analisis Terapan dengan dosen pengampu Bapak Doni Notriawan, SSI MSc. Materi yang berjudul yaitu pengujian kadar air. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Meli Kartikasari. Kepada Meli saya persilahkan. Pada materi pengujian kadar air ini perlu kita ketahui bahwa air itu sendiri merupakan zat cair pada kondisi standar, tidak memiliki rasa, bau maupun warna, dan terdiri atas hidrogen dan oksigen dengan rumus kimia H2O. Secara alami, air memiliki 3 wujud sekaligus, seperti padat, cair, dan gas. Air juga memiliki kemampuan untuk melarutkan zat kimia, seperti garam, asam, gas, serta molekul organik. Next. Dan adapun pengertian dari kadar air itu adalah presentase kandungan air pada suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah atau berdasarkan berat kering. Kadar air berat basah mempunyai batas maksimum yaitu sebesar 100%, sedangkan kadar air berdasarkan berat keringnya lebih dari 100%. Next ya. Kemudian penentuan kandungan air dapat dilakukan dengan beberapa cara, tergantung pada sifat bahan pangan itu sendiri. Kemudian penentuan ini terkadang tidak mudah dilakukan karena terdapat bahan yang mudah menguap pada beberapa jenis bahan pangan dan adanya air yang terurai pada bahan pangan serta oksidasi lemak pada bahan pangan tersebut. Next ya. Adapun manfaat dari penetapan kadar air bagi ternak dan pakannya antara lain yang pertama, fungsi utamanya dengan mengetahui kadar air yaitu kita dapat mengetahui tingkat kerentanan terjadinya kontaminasi mikroorganisme yang berbahaya bagi ternak dan pakannya, terutama jamur. Kemudian fungsi air itu sendiri adalah untuk penghantar panas yang baik bagi ternak atau juga sebagai pengatur suhu. Kemudian air juga berguna untuk melarutkan dan mengedarkan nutrien yang ke seluruh tubuh ternak. Hal ini tidak akan dapat terjadi bila kadar air bahan terlalu sedikit. Kemudian air juga berfungsi untuk membawa sisa-sisa metabolisme untuk dikeluarkan. Sama seperti sebelumnya, kadar air rendah akan menyulitkan keluarnya sisa metabolisme tersebut. Yang terakhir, air juga berfungsi untuk penyusun cairan tubuh dan mempertahankan bentuk sel. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri.
yaitu mengenai jenis-jenis air. Yang pertama yaitu air permukaan. Air permukaan adalah air yang mengalir di permukaan bumi dikarenakan tidak mampu terserap ke dalam tanah. Karena lapisan tanah itu sendiri bersifat rapat air, sehingga sebagian besar air akan tergenang dan cenderung mengalir menuju ke daerah yang lebih rendah. Contoh dari air permukaan yaitu air sungai, air danau, ataupun air laut. Yang kedua yaitu air angkasa. Merupakan air yang berasal dari udara atau atmosfer yang jatuh ke permukaan bumi. Contoh dari air angkasa yaitu air hujan, air salju, dan air es. Yang ketiga yaitu air tanah. Merupakan semua jenis air yang keberadaannya di bawah lapisan tanah. Menurut letaknya, air tanah dikelompokkan atas air tanah reaktif, artesis, pados, juvenil, dan tersengkap. Kemudian, metode pengujian kadar air. Yang pertama yaitu metode pengeringan atau termografimetri. Prinsip kerja dari pengeringan ini adalah menguapkan air yang ada di dalam bahan dengan cara dipanaskan. Kemudian dilakukan penimbangan terhadap bahan hingga berat konstan, yang mengindikasikan bahwa semua air yang terkandung dalam bahan sudah menguap semua. Prinsip lain menurut AOAC tahun 1945 yaitu sampel sebanyak 3-5 gram ditimbang dan dimasukkan ke dalam cawan yang telah dikeringkan dan diketahui bobotnya. Kemudian sampel dan cawan dikeringkan dalam oven yang bersuhu 105 derajat Celcius selama 6 jam. Setelah itu, cawan didinginkan dan ditimbang kembali. Kemudian dikeringkan kembali sampai bobot konstan. Kadar air dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini, di mana W merupakan bobot sampel sebelum dikeringkan, W1 yaitu bobot sampel dan cawan kering, dan W2 yaitu bobot cawan kosong. Yang kedua yaitu metode destilasi atau termovolumetri. Metode destilasi digunakan untuk bahan yang banyak mengandung lemak dan komponen mudah menguap di samping air. Prinsip pengukuran kadar air dengan metode destilasi adalah menguapkan air bahan dengan cara destilasi menggunakan pelarut immiscible. Kemudian air ditampung dalam tabung yang diketahui volumenya. Pelarut yang digunakan mempunyai titik didih lebih besar dari air, tetapi mempunyai berat jenis lebih kecil dari air. Contohnya senyawa yang dapat dijadikan pelarut yaitu toluen, selen, dan benzen. Yang ketiga yaitu menentukan kadar air dengan metode kimiawi. Terdapat beberapa cara penentuan kadar air dengan metode ini, yaitu yang pertama, metode titrasi Kalk-Fisker. Metode ini yaitu digunakan untuk mengukur kadar air pada bahan berupa cairan, tepung, madu, dan beberapa produk kering. Metode ini dapat diukur dengan menggunakan rumus seperti pada layar, di mana W1 yaitu merupakan berat sampel satuan kilogram, V1 yaitu volume reaksi dengan satuan mili, W2 yaitu volume reaksi untuk titrasi, dan F yaitu faktor standarisasi.
Yang kedua yaitu metode kalsium karbida. Metode ini didasarkan atas reaksi antara kalsium karbida dengan air yang menghasilkan gas asetin. Yang ketiga yaitu metode asetil klorida. Metode ini yaitu didasarkan atas reaksi antara asetil klorida dengan air, di mana menghasilkan asam yang dapat dititrasikan dengan basa. Metode yang keempat yaitu penentuan kadar air dengan metode fisis. Penentuan kadar air dengan metode fisis didasarkan pada beberapa cara, yaitu yang pertama, tetapan dielektrikum. Yang pertama ini kita dapat menggunakan rumus seperti pada layar, di mana F yaitu daya tarik-menarik antara dua ion yang berlawanan, E1, E2 yaitu muatan ion-ion, sedangkan R yaitu jarak antara dua ion tersebut. Yang kedua yaitu menggunakan metode daya hantar resistansi listrik atau resisten. Di mana metode ini yaitu menggunakan listrik. Bahwasanya kita ketahui bahwa air merupakan penghantar listrik, sehingga sesuatu zat yang dialiri listrik akan diketahui kadar airnya. Alat yang digunakan yaitu resistensimeter atau moisture tester. Dua alat tersebut bisa kita gunakan untuk mengukur menggunakan metode daya hantar resistansi listrik. Dan yang ketiga yaitu menggunakan metode resonansi nuklir magnetik atau nuklir magnetic resonance. Metode ini yaitu dengan menggunakan magnet dari inti atom, di mana magnet Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yayang Exalina. Baiklah, materi selanjutnya yaitu alat mengukur kadar air. Yang pertama, itu bisa kita gunakan metode oven. Adapun alat yang bisa kita gunakan untuk metode oven ini, yang pertama itu grinding mills, yaitu alat yang terbuat dari bahan yang tidak menyerap air dan mudah dibersihkan di seluruh bagian. Namun, sedikit menimbulkan panas dengan toleransi panas pada benih tidak melebihi 100 derajat Celcius. Next, Sil. Selanjutnya yaitu oven. Oven ini harus memiliki aliran listrik dan suhunya harus dapat diatur dan stabil. Nah, dianjurkan menggunakan oven yang dilengkapi oleh blower. Nah, suhu oven tersebut harus kembali ke suhu yang diatur semula dalam waktu kurang dari 30 menit setelah benih dimasukkan ke dalam oven. Selanjutnya yaitu cawan. Nah, cawan ini terbuat dari bahan logam yang tidak berkarat, terbuat dari kaca ataupun borosilikat. Nah, cawan tersebut harus punya tepian yang tinggi dan dasar yang rata sehingga mudah dibersihkan. Untuk tutup cawan tersebut harus dapat dipasang dengan rapat, tapi mudah untuk dibuka dan ditutup. Yang selanjutnya yaitu desikator. Desikator tersebut harus mampu mendinginkan cawan dengan cepat dan berisi desikan yang efektif. Nah, yang selanjutnya yaitu timbangan. Minimal 3 desimal yang terdapat pelindung dari pergerakan udara.
Next, Sil. Dan yang terakhir yaitu saringan. Nah, lubang pada saringan tersebut terbuat dari kawat. Ukuran saringan yang diperlukan 4 mm dan 2 mm itu diperuntukkan untuk penghancuran yang kasar, sedangkan ukuran 1 mm dan 0,5 mm itu digunakan untuk penghancuran yang halus. Selanjutnya, kita juga bisa mengukur kadar air menggunakan alat moisture meter, yaitu sebuah alat uji atau alat ukur digital yang digunakan untuk mengukur kandungan kadar air atau tingkat kekeringan suatu bahan ataupun benda. Nah, moisture meter ini sering juga disebut dengan tester kadar air. Next, Sil. Selanjutnya yaitu contoh kirim penetapan kadar air. Yang pertama, kita mencampurkan contoh komposit. Nah, yang kedua, mengambil minimal 3 contoh dari posisi yang berbeda. Dan yang terakhir itu kita menggabungkannya untuk mendapatkan subcontoh untuk penetapan kadar air sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Subcontoh tersebut untuk kadar air harus diambil sesegera mungkin untuk menghindari perubahan dari kadar air tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sela Adesapitri. Saya persilakan kepada Sela. Baiklah, materi selanjutnya yaitu contoh pengujian kadar air. Sebelum saya masuk ke contoh pengujian kadar air, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu tentang kadar air. Kadar air adalah sejumlah air yang terkandung di dalam suatu benda, seperti tanah, bahan pertanian, dan sebagainya. Penentuan kadar air suatu bahan pangan sangat penting agar dalam proses pengolahan maupun pendistribusian mendapat penanganan yang tepat. Jika terjadi penanganan yang salah atau kurang tepat dalam pengelolaan dan penentuan kadar air, maka akan terjadi kerusakan pada pangan yang dapat membahayakan bagi kesehatan. Adapun pengukuran dengan metode oven atau pengeringan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kadar air dengan suatu pangan dengan prinsip yaitu bahwa air yang terkandung dalam suatu bahan akan menguap bila bahan tersebut dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama waktu tertentu, serta perbedaan antara berat sebelum dan sesudah dipanaskan adalah kadar air dari bahan tersebut. Dalam contoh pengujian kadar air ini, kami mengambil contohnya yaitu dengan menggunakan metode oven. Adapun prinsip kerja dari metode oven ini yaitu pengujian kadar air. Metode oven adalah dengan pengeringan sampel di dalam oven antara kisaran suhu 100 derajat Celcius sampai 105 derajat Celcius sampai diperoleh berat yang tetap dari sampel yang diujikan. Next. Adapun peralatan yang digunakan yaitu cawan penguap, penjepit cawan, desikator, timbangan analitik, usahakan timbangan digital dengan ketelitian minimal 0,01 gram dengan tujuan agar hasil yang didapatkan itu lebih akurat. Yang selanjutnya adalah sendok spatula, kertas, dan kertas tisu. Next. Adapun langkah kerja pengujian kadar air ini yang pertama yaitu pengujian kadar air dengan menggunakan oven digunakan untuk sampel yang memiliki kadar air kurang dari 0,1%. Yang kedua adalah cawan yang akan digunakan dikeringkan dalam oven selama 15 menit. Hal ini diperlukan untuk memperoleh berat cawan yang konstan. Yang ketiga adalah angkat cawan dengan menggunakan penjepit cawan, lalu dinginkan dalam desikator selama 15 menit. Yang keempat
tepat adalah setelah 15 menit, ambil cawan kembali dengan menggunakan penjepit cawan dan timbang berat cawan kosong. Berat cawan kosong sebagai berat cawan awal. Dan yang terakhir yaitu timbangan dengan cepat kurang lebih dari 5 gram sampel yang sudah dihomogenkan dalam cawan. Next. Selanjutnya, timbang dengan cepat berarti semua peralatan sudah disiapkan terlebih dahulu agar kelembapan dalam ruangan itu tidak banyak terserap oleh sampel yang akan dapat mengakibatkan mempengaruhi hasil dari timbangan. Yang kemudian itu dimasukkan cawan yang sudah berisi sampel ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 22 jam. Setelah 2 jam, ambil cawan dari oven dengan menggunakan penjepit cawan dan masukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Lalu angkat cawan dari desikator dengan menggunakan penjepit cawan setelah 15 menit dan timbang berat cawan dan sampel setelah pengeringan. Kemudian catat berat akhir cawan berisi sampel. Next. Kemudian setelah melakukan langkah kerja, kita melakukan perhitungan persentase dari kadar air sampel dengan perhitungan berat cawan kosongnya, yaitu dapat dilambangkan dengan W0, berat sampel W1, berat cawan plus sampel kering yaitu W2, berat sampel setelah kering W3, kehilangan berat yaitu W4. Di mana dengan mencari ini kita dapat mengetahui persen dari kadar air yang telah kita lakukan, yaitu dengan rumus akhirnya yaitu W4 per W1 dikali 100%. Next. Baiklah, materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Nani Nopta. Kepada Nani, saya persilahkan. Pengaruh yang dapat mengakibatkan kualitas air buruk. Satu yaitu limbah listrik. Contohnya pabrik tekstil, limbah dari pabrik ini tergolong limbah organik dan biasanya mengeluarkan aroma tak sedap. Selain itu, kandungannya pun berbahaya. 2. Limbah rumah tangga. Meski dalam skala yang lebih kecil, rumah, pasar, dan sebagainya bisa menjadi penyebab pencemaran air. Next. 3. Limbah pertanian. Penggunaan pupuk dan bahan kimia untuk hama bisa berpengaruh pada kualitas air. Meskipun dinilai efektif dalam membasmi hama dan hewan perusak tanaman, namun efeknya sangat buruk terhadap kondisi air dalam tanah. 4. Meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi. Next. Hal yang dapat dilakukan agar kualitas air terjaga. 1. Pembuatan kolam stabilisasi. 2. Instalasi pengolahan air limbah. 3. Pengelolaan ekstrakta. 4. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. 5. Menjaga kualitas air sungai. 6. Tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. 7. Menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Next. Di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Kali ini kita akan melakukan uji proksimat. Salah satu dari uji proksimat kali ini yang akan kita lakukan adalah uji kadar air. Tujuannya adalah untuk menentukan kadar air dari suatu bahan atau sampel. Prinsip dari uji kadar air ini adalah memanaskan sampel ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 6 jam sampai didapatkan berat yang konstan. Alat dan bahan. Eksikator. Tangkrus. Crucible porcelain. Neraca analitis.
Oven. Sampel bahan pakan. Cara kerja. Putar katup pada tutup eksikator secara pelan-pelan agar memudahkan saat menggeser tutup. Putar katup pada tutup eksikator hingga rekat agar uap dari sampel bahan tidak keluar. Putar katup pada tutup eksikator secara pelan-pelan agar memudahkan saat menggeser tutup. Putar katup pada tutup eksikator hingga rekat agar uap dari sampel bahan tidak keluar. Putar katup pada tutup eksikator secara pelan-pelan agar memudahkan saat menggeser tutup. Hasil analisis kadar air. Rumus perhitungan kadar air. Dalam kurung X plus Y dikurangi Z dibagi Y dikali 100%, di mana X adalah berat crucible setelah di oven dalam gram. Y adalah berat sampel sebelum di oven dalam gram. Dan Z adalah berat sampel ditambah crucible setelah di oven dalam gram. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaiannya kami kurang maksimal, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.